Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekalian bisa melaksanakan pembelajaran ini di sesi yang ke-11. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nurnya, cahayanya, sehingga kita dipandaikan, sehingga kita diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Tetap istiqomah anakku, tetap berjuang anakku. Insya Allah, Allah akan memberikan apa yang kita cita-citakan. Dengan catatan, kita sungguh-sungguh, kita kerja keras, dan kita istiqomah. Insya Allah. Sesi saat ini insya Allah Ustadz akan sedikit menguraikan terkait kelanjutan dari iman kepada malaikat Allah. Setelah kemarin kita sedikit mengupas terkait nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Insya Allah saat ini kita akan sedikit memperkenalkan malaikat-malaikat yang lain di luar 10 malaikat yang wajib diketahui. Artinya ada nama-nama malaikat lain di luar yang 10. Siapkan catatannya, siapkan tulisannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertemuan kemarin, kita membahas 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit mengupas terkait malaikat-malaikat beserta tugasnya selain dari yang 10 yang wajib diketahui. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita sering mendengar yaitu malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah bertugas menyiksa manusia-manusia pendosa, manusia-manusia kafir, manusia-manusia dolim, manusia-manusia fasik, manusia-manusia munafik. Allah utus 19 malaikat untuk menyiksa para pendosa di nerakanya Allah. Yang kedua, ada yang namanya malaikat Harut dan Marut. Walaupun banyak silang pendapat terkait Harut dan Marut. Dikisahkan bahwa ada 2 malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke negeri Babil, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar sedang kacau balau akibat tersebarnya sihir, sehingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir tersebut tersebar bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah mereka menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat itu tiba di kota Babil. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah 2 malaikat ke kota Babil,
yang namanya Harut dan Marut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Mereka mengajarkan sihir bukan untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat ilmu sihir itu sendiri. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya memperingatkan agar tidak menyalahgunakan untuk berbuat syirik. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dengan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Akan tetapi, warga kota Babil justru tidak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka semakin rusaklah negeri Babil, negeri Babilonia tersebut. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya, yang ketiga, kita suka mendengar dengan istilah malaikat yang ada di sekitar Arsy. Malaikat apakah itu? Yang pertama, malaikat yang ada di sekitar Arsy yaitu Hamalatul Arsy. 4 malaikat yang membawa Arsy Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti di hari kiamat jumlahnya akan Allah tambah menjadi 4. Berjumlah 8 malaikat. Hari ini 4, nanti kiamat 4, ditambah 4 jadi berjumlah 8 orang malaikat. Malaikat yang ada di sekitar Arsy yang kedua adalah malaikat Hafun. Malaikat Hafun adalah malaikat yang melingkari Arsy, yang mengelilingi Arsy, dan mereka sambil mensucikan Allah. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Mereka senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang selanjutnya, yang keempat, ada yang namanya malaikat Dardail. Malaikat Dardail adalah malaikat yang mencari orang-orang yang berdoa, mencari orang-orang yang meminta, mencari orang-orang yang bertaubat, mencari orang-orang yang minta ampunan. Akan dipenuhinya semua hajat permintaannya atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Dardail ini dikhususkan oleh Allah diutus pada malam bulan Ramadan. Anakku sekalian, menurut kitab Daqaiqul Akbar fi Dzikril Jannati wan Nar, karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qaddi, wujud dari malaikat Dardail dijelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang bernama malaikat Dardail. Dia mempunyai 2 sayap. Satu sayap berada di barat yang dibuat dari yakut merah, dan sayapnya yang lainnya berada di timur yang terbuat dari jamrud hijau yang ditaburkan dengan mutiara dan yakut serta marjan. Kepalanya berada di bawah Arsy, sedang kedua telapak kakinya berada di bawah bumi yang 7.
Wallahu a'lam. Anakku sekalian, yang kelima, malaikat, ada yang namanya malaikat hafadhah, yaitu malaikat penjaga. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Kita tidur, tidak ada hewan yang masuk ke lubang hidung kita. Tidak ada yang masuk ke lubang telinga kita. Dijaga oleh malaikat. Malaikat yang ditugaskan adalah malaikat hafadhah. Masih dari rangkaian malaikat hafadhah, ada yang namanya malaikat kiraman katibin. Para malaikat pencatat yang mulia, yang ditugaskan mencatat amal manusia sewaktu manusia itu hidup di dunia hingga masuk ke alam barzah. Kemudian malaikat tersebut menjadi saksi di sidang hisab di padang mahsyar. Selanjutnya ada malaikat muakibat, yaitu para malaikat yang selalu memelihara, yang selalu menjaga manusia dari kematian sampai waktu yang telah ditetapkan, yang datang silih berganti. Malaikat muakibat ini, mereka senantiasa menjaga dan menjaga manusia tiada hentinya. Yang selanjutnya ada malaikat qarin, di mana malaikat qarin yaitu malaikat pendamping manusia dari mulai manusia itu lahir sampai dengan manusia itu ajal. Di mana tugas malaikat qarin adalah membisikkan hal-hal kebenaran dan kebajikan kepada manusia itu sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang ketujuh ada yang namanya malaikat rahmat, yaitu para penyebar keberkahan, para penyampai rahmat Allah, para pemohon ampunan, dan pembawa ruh orang-orang yang soleh. Ia datang bersama dengan malaikat maut dan malaikat azab. Yang kedelapan ada malaikat azab, para pembawa ruh orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Ia datang bersama dengan malaikat maut dan malaikat rahmat. Yang kesembilan ada malaikat penggiring, para malaikat yang menggiring manusia di mahsyar. Malaikat itu bersama dengan malaikat penyaksi atau kiraman katibin, menggiring manusia di padang mahsyar. Yang ke-10 ada malaikat Bait al-Ma'mur. Ini berjumlah 70.000 malaikat yang setiap hari masuk ke Bait al-Ma'mur. Yang ke-11 ada malaikat Ma'mum, di mana malaikat ini senantiasa menjadi makmum ketika orang-orang muslim munfarid sedang melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian, masih banyak malaikat-malaikat lain yang mungkin tidak bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan hari ini. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan. Intinya, malaikat ini wajib kita imani. Adanya malaikat ini wajib kita yakini. Jumlah malaikat itu wallahu alam bimuradi bidzalik. Hanya Allah lah yang tahu akan jumlah. Hanya Allah lah yang tahu akan bentuk. Hanya Allah lah yang tahu akan keadaan yang sebenarnya di malaikat. Kewajiban kita yang paling pokok dan paling utama adalah meyakini, membenarkan, mengimani terhadap para malaikat tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menjadi penerang pelita dalam kehidupan kita. Kesalahan, kekurangan, dan apapun yang Ustadz sampaikan dalam kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Untuk tugas pekan ini, buat rangkuman apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam pertemuan kali ini, dikirim lewat link tugas yang dibagikan. Waktunya maksimal 5 hari. Sekian, kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.